Halo, saya Yuli Sutoto Nugroho, dosen jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini kita akan belajar mata kuliah elektronika. Nah, tepatnya pada materi transistor ya. Transistor merupakan komponen elektronika yang cukup populer dan banyak digunakan. Dan pada video kali ini kita akan mengenali apa itu transistor. Ya, nah ini gambarnya ya transistor. Nah, seperti ini gambarnya transistor, lambangnya itu ada 3 kaki apa aja nanti kita akan kenali lebih lanjut. Kurang lebih kita akan bahas mengenai pengertian transistor, fungsi transistor, jenis dan simbol transistor, prinsip kerja serta aplikasinya ya. Oke. Nah, transistor ini merupakan alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, ya pertama penguat, kemudian sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau biasa disebut switching, terus kemudian stabilisasi tegangan dan juga modulasi sinyal. Nah, transistor ini juga berfungsi seperti keran. Kalau kita di kolam atau bak mandi gitu ya ada keran. Nah, ini keran listrik ini merupakan fungsi dari transistor. Di situ akan ada arus input yang disebut BJT atau tegangan input FET, nah, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Kalau di bak mandi itu air yang dialirkan, maka di sini itu listrik ya, dan kerannya itu ya transistor tadi. Nah, ini fungsi transistor. Pada umumnya transistor ini memiliki 3 terminal. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada B itu basis, kemudian E itu emitor, dan C itu kolektor. Bisa juga seperti ini gambarnya, bentuknya dari transistor. Basis dihubungkan dengan lapisan tengah, sedang emitor dan kolektor pada lapisan tepi. Gitu. Jadi basis itu ada di tengah, kolektor sama emitor ada di tepi. Emitor artinya pemancar. Disinilah pembawa muatan berasal. Kolektor artinya pengumpul. Nah, debt kolektor gitu ya, kolektor kolek mengumpul. Pembawa muatan yang berasal dari emitor ditampung pada kolektor. Basis artinya dasar ya, basis. Base, dasar. Basis digunakan sebagai elektroda pengendali. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Ini ya, ini seperti keran. Nah, seperti ini. Kurang lebih cara kerja dari transistor. Ini untuk lebih mudah memahami. Lalu di sini ada juga transistor NPN atau negatif positif negatif seperti ini lambangnya, dan juga ada transistor PNP positif negatif positif gitu. Jadi transistor ini berfungsi yang pertama untuk penguat arus maupun tegangan yang dipakai sebagai penguat, lalu ada sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching tadi, switch gitu ya. Lalu ada stabilisasi tegangan semacam keran listrik yang tadi sudah ditunjukkan gambarnya, di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET. Lalu memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Nah, ini secara umum itu ya, transistor dapat dibedakan berdasarkan banyak kategori simbol. Nah, transistor dari berbagai tipe antara lain ada materi semikonduktor yang menggunakan semikonduktor, itu germanium, silikon, gallium, arsenide gitu. Terus kemudian dari kemasan fisiknya itu bisa true hole metal, true hole plastik gitu ya fisiknya, surface mount, IC dan lain-lain. Kalau dari tipenya itu bisa dibedakan menjadi UJT, BJT, JFET, IGFET atau MOSFET, lalu ada IGBT, HBT, MISFET, FEMOSFET, MESFET,
HEMT, SCR, serta pengembangan dari transistor yaitu IC ya. IC ini sangat kecil atau integrated circuit dan lain-lain gitu. Nah, mungkin sekarang transistor yang ada di IC ini ya yang kecil sekali gitu, enggak seperti yang tadi kita lihat besar-besar. Lalu dari polaritas ada NPN tadi seperti kita sudah lihat simbolnya, atau N-channel, dan juga PNP atau P-channel. Lalu maksimum kapasitas dayanya ada low power, medium power, sama high power. Maksimum frekuensi kerja ada low, medium, atau high frekuensi, RF transistor, microwave, dan lain-lain. Lalu dari aplikasinya itu bisa sebagai amplifier, penguat, saklar, general purpose, tujuan khusus ya, tujuan umum, audio, tegangan tinggi, dan lain-lain. Jenis-jenis transistor dan cara kerja transistor pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu transistor bipolar atau dwi kutub, jadi kutubnya ada dua, dan juga transistor efek medan, FET, field effect transistor. Nah, transistor bipolar ya. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Jenis-jenis transistor ini dibagi atas 3 lapisan material semikonduktor yang terdiri dari 2 formasi lapisan, yaitu PNP atau positif negatif positif, dan juga lapisan NPN atau negatif positif negatif. Nah, ini kita bisa lihat simbolnya. Ini N itu negatif, P itu positif. Ini tadi sudah ya, B itu base atau basis, C itu kolektor, dan E itu emitter. Nah ini salah satu fungsi transistor yang paling banyak digunakan di dunia elektronika analog adalah sebagai penguat, yaitu penguat arus ya, dan juga penguat tegangan bisa, serta penguat daya. Fungsi komponen semikonduktor ini dapat kita temukan pada rangkaian preamp, mic, mixer, tone control, amplifier, dan lain-lain. Nah sekarang common base. Penguat common base digunakan sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitter merupakan input dan kolektor adalah output, sedangkan basis di-ground-kan atau ditanahkan. Nah, ini kurang lebih gambarnya. Terus bagaimana dengan penguat common emitter? Penguat common emitter digunakan sebagai penguat tegangan. Nah, pada rangkaian ini emitter di-ground-kan atau ditanahkan, input adalah basis, jadi basisnya sebagai input dan outputnya sebagai kolektor gitu. Mungkin akan berbeda dengan yang tadi common base. Nah, terus sekarang yang penguat common kolektor kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu bagaimana peranannya? Penguat common kolektor digunakan sebagai penguat arus ya. Rangkaian ini hampir sama dengan common emitter, tetapi outputnya diambil dari emitter. Jadi outputnya emitter, inputnya dihubungkan ke basis dan outputnya dihubungkan ke emitter. Rangkaian ini disebut juga emitter follower atau pengikut emitter karena tegangan outputnya hampir sama dengan tegangan input. Nah, input sama output hampir sama. Prinsip kerja transistor. Transistor dibuat dengan 3 lapisan semikonduktor. Tadi sudah ya, ada NPN, PNP, begitu. Transistor akan mengalami cut-off apabila arus yang melalui basis sangat kecil sekali, sehingga kolektor dan emitter akan seperti kawat yang terbuka. Nah, ini aplikasi transistor, bisa sebagai saklar ya. Prinsip kerja aplikasi transistor BJT sebagai saklar. Aplikasi transistor sebagai saklar memanfaatkan daerah kerja transistor, yaitu daerah cut-off atau switch off dan daerah saturation atau switch on. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya pengenalan mengenai transistor yang tentunya terus berkembang di dunia elektronik. Selain transistor, ada berbagai komponen elektronika yang juga populer seperti dioda, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video pembahasan mengenai transistor. Semoga kita bisa berjumpa di video pembelajaran lainnya.
Saya Yuli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.